Halo sobat, welcome back to History Zero Nine. Abad pertengahan di Eropa adalah periode yang terkenal dengan beberapa bentuk hukuman fisik. Gagasan untuk menghukum tubuh seseorang salah satunya sangat terkait dengan pemahaman agama Kristen yang mendominasi di kala itu. Pelanggaran kecil bisa menyebabkan perlakuan kasar kepada mereka yang dituding bertanggung jawab. Dalam masa itu, sama halnya dengan yang terjadi hari ini, bergosip merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang tentu saja menggemari kegiatan obrolan kosong tentang orang lain yang mereka bicarakan. Stereotip kaum perempuan sebagai tukang gosip juga telah muncul, yang membedakan otoritas penguasa abad pertengahan mengategorikan laku gosip sebagai tindak kriminal. Setiap perempuan yang kedapatan bergunjing bakal mendapat hukuman setimpal. Hukuman tersebut berupa perangkengan si bagian mulut dan wajah. Pengerangkengan dilakukan menggunakan sebuah alat bernama skull bridle. Alat itu menyerupai topeng berupa moncong berlapis kerangka besi yang mengelilingi kepala si penggosip. Tujuan utama penggunaan perangkat ini adalah untuk secara fisik mencegah orang tersebut berbicara. Skull bridle juga dilengkapi sepotong kecil tali kekang yang dimasukkan ke mulut dan menekan lidah si tertuduh. Dalam beberapa kasus, spike yang meruncing tajam juga ditempelkan pada tali kekang, sehingga gerakan lidah pada perempuan yang tengah menjalani hukuman bisa menyebabkan luka, sekaligus membuat korban mengurungkan niat sama sekali untuk berbicara. Tak cuma kekang wajah, kekejaman terhadap mereka yang dituduh bergosip berlanjut di ruang publik. Setiap perempuan yang menjadi tersangka bakal digelandang berkeliling kota menggunakan tali pengikat binatang yang terpasang di lehernya. Biasanya sang suamilah yang diharuskan melakukan penggelandangan. Kebanyakan warga yang menyaksikan kerap berteriak menghina maupun meludahi wanita tersebut. Sedari mula, skull bridle memang sengaja dirancang untuk menghukum kaum perempuan yang dituding melakukan gosip atau menyebar fitnah. Terdiri dari dua suku kata. Skull merupakan istilah yang merendahkan bagi wanita tukang omel, sementara bridle merujuk pada tali kekang yang khusus diciptakan untuk mengendalikan kuda. Hukuman tersebut secara eksklusif diterapkan pada perempuan dari kelas sosial yang lebih rendah. Kaum laki-laki jarang sekali dilaporkan mendapat hukuman serupa. Sementara aparatus negara dan aristokrasi lainnya secara tidak resmi diizinkan untuk bergosip tanpa harus mendapat hukuman sejenisnya. Salah satu praktik penggunaan skull bridle yang paling awal tercatat terjadi di Skotlandia pada tahun 1567. Namun demikian, tak menutup kemungkinan hukuman serupa juga dipraktikkan di negeri Inggris Raya lainnya. Hukuman dalam kasus pertama ini dilakukan kepada seorang warga bernama Bessie Tyler yang diduga memfitnah seseorang bernama Bailey Hunter. Bessie menebar kabar bahwa Bailey mengakali alat ukur dalam sebuah perselisihan tanah di luar Inggris Raya. Penggunaan skull bridle juga terjadi di Jerman. Di Jerman, skull bridle dilengkapi penambahan instrumen bel yang berfungsi untuk menarik perhatian lebih selama perempuan penerima hukuman berjalan mengelilingi kota. Skull bridle nyatanya tak cuma digunakan dalam menghukum tukang gunjing.
Alat ini juga tercatat kerap digunakan untuk menghukum orang-orang yang dicurigai terlibat dalam sihir atau yang menunjukkan perilaku pemberontakan terhadap otoritas. Dan cerita pun selesai.